Halo, selamat pagi. Salam sejahtera buat kita semua. Mungkin di video kali ini gue bukan mau bawain tentang driver online. Jadi kalau yang merasa kayak gue cuma mau nyari tentang driver online, ya udah berarti di skip aja video ini nggak apa-apa. Tapi mau info aja, menurutku nggak ada salahnya kamu dengerin cerita ini, karena bisa jadi cerita ini akan berguna suatu hari, mungkin sesuai dengan judulnya. Terima kasih Dokter Pipa. Dokter Pipa itu apa? Nah, mungkin gua sebelum masuk ke sana, gua akan jelasin dulu kurang lebih intinya seperti ini. Singkat cerita, pipa di rumah itu bocor. Masalah ini gue udah alamin dari sekitar 2,5 bulan. Gue udah pusing dengan masalah ini. Gue sempet udahlah bongkar aja lah. Nah, cuman masalah kan kita nggak tahu ya, titik keramik jalur pipa itu kan titik keramiknya pasti banyak, panjang. Berarti mau nggak mau tuh ngebobokin si jalur pipa tadi. Bisa bayangin kan, akan waktunya berapa banyak, kosnya berapa gede gitu kan. Nah, itu kalau bener masalahnya itu. Bayangin kalau masalahnya bukan bocor. Misalkan ada hal lain yang wah, ternyata bukan masalah bocor gitu. Kita udah bongkar semuanya, ternyata masalahnya bukan di situ. Akhirnya gue coba googling dan ketemu. Ada satu website yang namanya Dokter Pipa. Jadi Dokter Pipa ini dia bilang dia punya alat untuk mendeteksi kebocoran pipa tepat dan cepat. Dia di Tokopedia ada buka juga. Kalau nggak salah reviewnya sampai bintang 5. Satu lagi di Google Review. Di Google Review itu kemarin gue cek ada sekitar 500-an. 500-an review dengan bintang 5. Singkat cerita, setelah gue baca review di Google Review, di Tokopedia, akhirnya gue coba hubungin admin via WA. Dan adminnya menurutku cukup responsif. Dia langsung membalas. Terus gue coba call, dijawab dan dijelaskan dengan sangat baik. Singkat cerita, gue daftar itu Sabtu jam 9.30. Dan luar biasanya mereka datang tepat waktu. Jam 9.30 pagar diketok. Luar biasa. Yang datang itu kemarin 2 orang. Yang mereka lakukan, mereka pertama dengar dulu cerita kita, permasalahan kita apa. Jadi gue cerita tuh yang gue alamin dan analisa gue seperti apa. Akhirnya mereka coba ke atas, mereka coba nyalakan pompa, kemudian mereka ukur berapa lama pompa akan bunyi lagi. Setelah itu mereka mulai memeriksa. Dan yang mereka lakukan adalah mereka menggunakan kompresor, isi pipa kita dengan angin. Jadi air yang di pipa itu dikeluarin, mereka isi dengan angin. Habis itu mereka cek tekanan udara di pipa. Kayak kita lagi inilah apa namanya, tambal ban. Jadi pipanya diisi angin, terus mereka cek tekanannya, dan tekanannya ternyata turun. Kan sih masih agak halus pak, kecil. Turunin kan, tarik ini kan. Turun terus nih, pressure yang hitam dia turun, walaupun pelan ini saya naikin lagi pak biar agak turun lebih cepat. Oh, kalau kalau nggak di pressure lagi Dia turun, ini saya iya. dia kelihatan turun, Oh iya. dia kerak turun terus, tapi ya pelan sih. Ini halus ya. Dan setelah itu mereka mulai bekerja tuh. Jadi mereka ada alatnya, nanti bisa dilihat ya. Mereka ada alatnya sama ada headset ditaruh di kuping. Terus mereka ada kayak stetoskop kecil dan ada alat untuk mendeteksi kalau ada suara di bawah, maka dia ada apa ya, ada penunjuknya lah. Mulailah mereka tuh mendeteksi tiap lantai di rumah. Kalau nggak salah sekitar nggak nyampe 15 menit mereka ketemu titiknya. Lumayan kencang sih pak, suara angin lembut. Oh gitu. Ya.
kalau bapak mau nyobain Boleh. boleh pak. Boleh. Silakan. Nah, Ya. Saya nyalain ya pak. yuk. Kencang. Kalau yang biasanya seperti apa? Biasanya. Kalau yang Nggak, maksudnya di tempat lain coba. Ya ini kan suara dingin. Kalau yang nggak ada angin, menurut Mas nggak ada angin. pasti beda dan angkanya juga turun terus pak. Angka di sini dia turun terus. Stabil. Ini stabil. Oke. Ini turun terus. Itu saya balikin ke sana. Ada suara angka langsung naik signifikan pak, sampai 60. Iya. Beda sih, suara kan. Ini atau di dalam situ? Di sini. Di sini pak, sana malah lebih kecil. Oh. Kemungkinan besar di sini pak. Ini geser ke sini dikit aja dia udah beda, angkanya turun. Kecil ya, agak kecil ya. Ya, ke sini dia beda juga, angkanya lebih kecil. Saya balikin ke sini, langsung naik. 20 itu ya. Oke, sampai 50 lebih. 50 ya. 50-an. Jadi kemungkinan besar di sini. Luar biasa. Mereka ketemu titiknya dan persetujuan kita ya. Mereka menyarankan untuk mereka bongkar di titik itu. Akhirnya dibongkarlah lantainya di titik areanya yang dia suspek. Setelah dibongkar ternyata benar. Iya. Bagian bawah sini. Jadi itu posisi itu ada di kamar Mbak. Dia ada pipa yang mengarah ke bawah itu retak seperti itu. Setelah itu mereka akhirnya ganti si pipanya sama dia diganti, disambung ulang. Estimasi pengerjaan total itu sekitar setengah jam ya, bahkan mungkin nggak sampai. Gua nggak ngebayangin kalau misalkan tempo hari gue nggak pakai dokter pipa ini, yang terjadi adalah gue pasti akan bongkar itu dan nggak kepikiran posisi bocor itu ada di sudut kamar yang mungkin itu dibongkarnya bisa jadi bukan yang pertama. Luar biasa. Setelah mereka pasang pipanya, mereka nanya ini mau ditutup, bantu tutup atau gimana. Gue bilang nggak usah karena pengerjaan berikutnya nanti sama tukang gue aja sendiri, karena sekaligus otomatis masang keramik ya kan, gitu. Setelah itu mereka keluarin kertas semacam selesai pengerjaan, tanda tangan, selesai. Selesai gitu aja. Kita nggak bayar di situ. Setelah pulang, mereka pulang, nggak lama gue di WA sama admin dokter pipanya, dikirim invoice-nya, terus kita transfer. Cuma gitu aja, simple. Jadi menurutku gue amazed ya, ada yang pengerjaan seperti itu. Teman-teman gue pun yang di kantor juga setelah gue cerita, oh ada yang begitu ya ternyata ya. Sekali lagi ini gue nggak di endorse, ini pun gue bikin video ini tanpa arahan apapun, misalkan dari permintaan dari dokter pipa, enggak. Cuma mau bilang thank you aja buat dokter pipa, dan menurutku apa yang gue tahu ini gue perlu sharing ke teman-teman. Kenapa gue perlu sharing? Karena dengan 1.650.000 masalah gue solve. Terima kasih dokter pipa, sukses selalu dan tetap profesional. Dan yang gue alamin pun sama, jadi nggak cuman yang ada di review, ternyata oke lah, oke banget lah menurutku. Oke, demikian cerita atau sharing singkat dari gua. Semoga informasi ini bermanfaat buat teman-teman. Sekali lagi, ini tidak relate dengan travel online, tetapi mungkin akan bermanfaat buat teman-teman semua. Baik, semoga ya teman-teman nggak ngalamin, atau misalkan teman-teman punya teman atau keluarga yang ngalamin hal yang sama, mungkin bisa share video ini karena pasti akan membantu mereka. Oke, demikian video dari saya untuk kali ini.
Terima kasih, silahkan di like jika suka, dan di komen, dan di share ke teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Oke, terima kasih, dan selamat pagi, siang, dan malam. Bye-bye.